kakak lagi? Oke. Yuk. Assalamualaikum sahabat Uma. Hari ini ditemani sama kakak Argat, Uma mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bagaimana proses Uma membersamai kakak dalam belajar sepeda. Ada 3 sepeda ini ya yang dipakai sama kakak buat proses belajar bisa naik sepeda. Nah, yang pertama ini ada sepeda sapi. Sepeda sapi ini kakak dapat dari hadiah ulang tahun umur 2. Nah, mulai dari setelah ulang tahun itu kita ngajarin kakak belajar naik sepeda. Pertama-tama dia naik sepeda yang kayak gini. Ini tuh sebenarnya bermanfaat banget ya. Jadi pertama kali dia tuh naik ini, dia tuh makin kuat kakinya karena kedua kakinya tuh kan pas, ukurannya pas sama kakak. Jadi kakinya benar-benar nempel di lantai. Terus dia maju-maju, mundur-mundur gitu, makin kenceng. Nanti aku kasih tahu videonya kakak ketika naik sepeda sapi ini kayak gimana ya. Ini buat nguatin otot kakinya, jadi dia makin bisa cepet belajarnya naik sepeda. Harganya tuh lumayan terjangkau, jadi buat ibu-ibu yang mau bisa deh beli sepeda kayak gini ya. Nah, ada juga nih sebenarnya ini mainan Vespa motor kakak. Ini juga dapat dari hadiah ulang tahun, tapi ini ketika ulang tahun umur 1. Nah, tapi kalau dipakai sekarang nih sebenarnya masih bisa, kakak naik ini bisa, tapi udah kekecilan, jadi kayak kurang nyaman gitu, kakinya juga udah nekuk banget. Jadi akhirnya kita ya udah pakai yang sapi aja, yang sapi ini pas. Nah, ini nih videonya kalau kakak lagi naik sepeda yang sapi kayak gini. Nah, ya kan kakak tuh semangat banget kalau diajarin sama Uma. Nah, dia tuh pakai kakinya buat maju kan, kakinya otomatis makin kuat tuh. Nah, kadang dia pakai salah satu kakinya, kadang juga pakai dua-duanya. Pertama-tama dia cuma diem aja di sepeda. Kita kasih contoh, ayo kak naik, kakak pasti bisa. Yang susah sebelah mana kak? Sini Uma bantu. Nah, ini lihat ya caranya kayak gini nih. Jadi aku juga nyontoin naik sama sepeda ini, walaupun aku nggak duduk langsung ya, soalnya kalau aku dudukin ya nggak muat kan. Ini udah sepedanya kan ini kecil, ini juga dari plastik bahannya. Nah, jadi aku kasih contoh biar dia semangat, biar dia mau mencoba, biar dia yakin dan percaya diri. Nah, sekarang udah lincah kayak gini nih. Udah bisa muter, udah bisa belok, ya kan? Nah, kakak udah seneng banget naik sapi ini. Terus kita lanjutkan ke sepeda. Nah, ini dia. Ini namanya balance bike. Ini bisa 3 fungsi. Jadi bisa jadi sepeda roda 3, bisa jadi sepeda roda 2, bisa jadi balance bike yang tanpa pedal. Jadi ini bermanfaat, dipakai sekarang sampai nanti dia besar bisa. Ini bisa pas sampai umur sekitar 5 tahun. Jadi kalau kita beli ini bermanfaat, jadi nggak cuma dipakai sebentar terus nggak kepake kan sayang. Nah, ini masih bisa dipakai sampai lama, harganya juga terjangkau. Dan ini tuh kakak aku setting di tempat duduknya yang paling pendek ya, biar kakinya bisa nyampe. Nanti kalau dia makin tinggi kita bisa naikkan lagi ke atas tempat duduknya, jadi mantep lah ini. Nah, ini tuh video kakak pas naik sepeda balance bike, tapi aku jadikan di fungsi yang sepeda roda 3 nih. Dia bisa ngontel, dia bisa medal, kadang-kadang ini juga masih nabrak, kena sepeda, kena barang-barang yang lain yang ada di ruangan ini ya. Nah, aku lebih sering ngajarin kakak memang di dalam rumah ya, karena kalau di dalam rumah kan di lantai itu permukaannya halus, jadi lebih mudah. Nah, nanti kapan-kapan aku tunjukin nih video kakak ketika dia sepedahan di luar rumah. Alhamdulillah juga kakak udah bisa ngontel sepeda, naik sepeda di luar rumah, di ruangan terbuka udah bisa. Alhamdulillah banget ya, itu semuanya karena kita mau belajar dengan proses belajar. Nah, nih selanjutnya kakak tuh naik sepeda yang ini dia. Ini sepeda roda 2, ini ukuran yang 12 in. Aku cari ukuran yang kecil yang kakak bisa nyampe. Nah, ini tempat duduknya juga aku setting di yang paling kecil, jadi kakak bisa
ngontel bisa medal. Pertama-tama dia medalnya cuman sedek-sedek gitu, belum bisa full. Tapi alhamdulillah beberapa hari ini dia udah bisa full. Aku seneng banget ya. Dia udah bisa ngontel full, dia udah bisa belok, udah bisa muter-muter. Nah, pertama awal beli sih juga orang-orang pada bilang, wah ngapain beli sepeda roda 2, kan masih umur 2 tahun, buat apa? Nanti malah gak kepake loh, sayang, udah gak usah, kan udah ada sepeda. Ngapain beli sepeda banyak-banyak? Nah, tapi aku tuh orangnya yakin dan optimis banget. Anak kita itu bisa kalau kita ajarin. Dia itu pasti bisa. Kita ajarin sekarang atau nanti sebenarnya sama aja. Kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu nanti? Nah, dan aku pernah baca katanya seorang anak itu sebenarnya di usia 2 tahun sampai 6 tahun dia sudah bisa naik sepeda. Jadi pas habis ulang tahun umur 2 udah dapat hadiah, ada sepeda sapi, terus ada sepeda balance bike. Ya udah kita beli nih yang ini. Pasti deh kakak bisa, dan kakak tuh semangat banget kalau diajarin. Diajarin pertama diajarin naik dulu, belajar naik, belajar turun, mulai ngayuh sepeda. Pertama cuman setengah-setengah ngayuhnya, belum bisa full. Sekarang udah bisa full, udah bisa belok. Nah, alhamdulillah bersyukur banget. Jadi buat ibu-ibu di luaran sana yang mau belajar ngajarin anaknya sepeda, udah gak usah dengerin kata orang. Yakin aja anak kita itu bisa. Kita dulu juga gak bisa apa-apa, diajarin kan bisa. Kalau kita bisa coba sekarang, kenapa nunggu nanti? Ayo semangat. Ini sepeda juga kita bisa beli bekas. Di pasar besi itu ada, di kota aku itu ada. Jadi kalau misalkan belum ada dananya, kita bisa beli bekas. Atau kita bisa pinjem punya saudara yang udah gak kepake. Siapa tahu dikasihkan, kan lumayan tuh. Kalau enggak kita tabung dulu sampai kita udah ada tabungan, kita belikan nanti buat anak, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak kita udah bisa naik sepeda, kita semakin semangat buat memfasilitasinya, oke? Aku juga makin semangat nih berbagi sama ibu-ibu yang di luaran sana. Yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi, semoga bermanfaat. Makasih. Yuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.